Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPA kali ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan doa. Doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, doa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir, mungkinkah ikan yang setiap hari ditangkap oleh nelayan akan habis? Tahukah kamu bagaimana ikan dapat menjaga kelestarian jenisnya? Dan kira-kira bagaimanakah hewan-hewan tersebut berkembang biak atau bereproduksi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan. Sebelum kita masuk pada materi, adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. 4.2 menyajikan karya hasil penelusuran informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini dapat disimak sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat 1. Menjelaskan macam-macam perkembangbiakan pada hewan, 2. Memprediksi reproduksi planaria, 3. Menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksual, dan seterusnya. Sistem perkembangbiakan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, reproduksi vegetatif atau perkembangbiakan aseksual, umumnya hanya dijumpai pada hewan tingkat rendah atau invertebrata. Yang kedua, reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual, umumnya terjadi pada hewan tingkat tinggi atau vertebrata. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang pertama, membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini adalah ubur-ubur dan hidra. Yang kedua, fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya, terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Ketiga, partenogenesis. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Yang keempat, pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan perkembangbiakan vegetatif yang terjadi melalui proses pembelahan secara langsung. Pada umumnya, pembelahan biner terjadi pada makhluk hidup uniseluler. Pada pembelahan biner, dari satu individu membelah secara langsung menjadi dua sel anak. Pembelahan sel terdiri dari 5 jenis, yaitu pembelahan ortodoks, melintang, membujur, miring, dan strobilasi. Dan yang kelima, pembelahan ganda. Pembelahan ganda merupakan perkembangbiakan vegetatif yang terjadi secara berulang.
sehingga dalam sekali pembelahan dari satu individu dapat dihasilkan lebih dari 2 individu. Contohnya adalah Plasmodium. Perkembangbiakan seksual pada hewan. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Fertilisasi terdiri dari 2 jenis, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Yang kedua, hewan ovipar. Ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Perkembangan hidup hewan. Setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan mengalami kematian. Pada beberapa jenis hewan, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa atau imago. Selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh. Selama berkembang, hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Perkembangan hewan tersebut disebut dengan perkembangan langsung. Pada jenis hewan yang lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan hewan yang demikian disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Perkembangan hidup ubur-ubur. Pada beberapa hewan, selama perkembangan hidup dari hewan muda menjadi hewan dewasa, terjadi perkembangbiakan secara seksual dan secara aseksual. Ubur-ubur dapat berkembang biak secara seksual dan secara aseksual. Ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa dan berada pada tahap seksual, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Zigot akan berkembang menjadi larva. Jika berada pada tempat yang sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip yang disebut skifistoma. Saat dalam tahap polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan tunas. Polip akan berkembang dan menghasilkan strobila.
Strobila akan terlepas dari induknya dan berkembang menjadi medusa kecil yang disebut evira. Evira selanjutnya tumbuh menjadi medusa dewasa. Selanjutnya, perkembangan hidup pada katak. Katak dewasa akan menghasilkan ratusan telur. Telur kemudian menetas menjadi kecebong. Kecebong selanjutnya berkembang menjadi berudu yang memiliki kaki. Berudu berkembang menjadi katak muda yang kemudian berkembang menjadi katak dewasa. Teknologi perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro atau yang biasa dikenal dengan istilah bayi tabung yang merupakan proses mempertemukan sperma dengan sel telur di luar tubuh dari induknya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah sperma yang seringkali terjadi pada saat bertemu dengan sel telur. Sperma yang tidak bisa bertemu dengan sel telur, maka setelah terjadinya pembuahan, embrio akan dimasukkan ke dalam rahim hewan betina. Yang kedua, kawin suntik. Kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas. Yang ketiga, cloning. Cloning merupakan proses untuk mengganti sel telur dengan sel somatis dan diberi kejutan listrik hingga sel tersebut berkembang biak. Setelah berhasil berubah menjadi embrio, maka embrio tersebut ditanamkan pada rahim hewan betina. Anak yang dihasilkan akan sangat mirip dengan induk yang diambil inti somatisnya. Contoh hewan cloning adalah domba Dolly. Berdasarkan penjelasan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem perkembangbiakan pada hewan dibedakan menjadi 2, yaitu reproduksi vegetatif atau perkembangbiakan aseksual dan reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual. 2. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau invertebrata. Contohnya adalah membentuk tunas, fragmentasi, partenogenesis, pembelahan biner, dan pembelahan ganda. 3. Perkembangbiakan generatif atau seksual umumnya terjadi pada hewan tingkat tinggi atau vertebrata. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 4. Contoh teknologi perkembangbiakan pada hewan yaitu fertilisasi in vitro, kawin suntik, dan cloning. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk anak-anak, semangat dan selamat belajar.